warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaran di modul yang kedua ya. Untuk penguploadan jurnal pembelajaran di modul yang ketiga dan penguploadan jurnal pembelajaran di modul yang pertama sudah kami upload di channel YouTube kami. Sekarang giliran bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaran modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam modulnya, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, kita untuk materinya sudah kita pelajari, untuk post-testnya juga sudah kita kerjakan. Kita masuk ke dalam jurnal pembelajaran. Kita lengkapi jurnal pembelajarannya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Baik, untuk pembuatan jurnal pembelajaranku sampai pengunggahan itu ada 2 langkah Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita melakukan jurnal pembelajaran berdasarkan ketentuan ini ya. Berdasarkan ketentuan ini, nah ini yang kita lakukan dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Ini adalah pedoman kita Bapak Ibu ya, pedoman kita dalam membuat jurnal pembelajaran. Begitu. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan ya, memilih salah satu aksi nyata terbaik sudah. Kemudian mengunggahnya dengan menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan ketiga pilihan ini ya. Kita pilih salah satu juga sudah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, formatnya sudah PDF maksimal 10 MB, penamaannya juga sudah gitu. Baik, ini sudah kita lakukan dan kita masuk ke langkah yang kedua, melengkapi lembar jurnal pembelajaran. Nah, isinya itu adalah kita mengunggah dokumen jurnal pembelajaran, mengisi deskripsi dan mengisi refleksi. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik mulai lengkapi. Baik, akan muncul notifikasi untuk mengecek ulang ya kelengkapan jurnal pembelajaran, yaitu jurnal pembelajaran sudah dilakukan. Jika sudah, kita centang, tentunya sudah ya. Kemudian dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, sudah, oke. Laporan umpan baliknya sudah ada di dalam pembelajaran, sudah, oke. Nah, baik, kita klik ya lanjut. Baik, nah ini Bapak Ibu ya, ada rincian dalam ketentuan pembuatan jurnal, ini sudah kita lakukan. Kemudian, nah ini, unggah jurnal pembelajaran. Pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik, format PDF maksimal 10 MB. Baik, kita langsung mengupload Bapak Ibu ya. Kita klik di bagian ini, di bagian ada simbol lampirannya ini. Kita klik, lalu nanti kita cari dokumen kita di laptop ya. Kita cari diletakkan di mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita upload Bapak Ibu ya. Kita cari filenya. Ya, ini Bapak Ibu ya, sudah ketemu nama, kemudian NIM atau nomor UKG dan judul jurnal. Kita masuk ke jurnal pembelajaranku modul kedua. Ya. Nah, sudah terupload Bapak Ibu ya.
kita tuliskan judul jurnal pembelajarannya ya. Kita tuliskan jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional jurnal pembelajaran modul 2 pembelajaran sosial emosional. Tadi peran guru sebagai teladan Bapak Ibu ya. Kita underscore peran guru sebagai teladan. Nah, ini ya, jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional, peran guru sebagai teladan. Baik, kita lanjut ke mengisi deskripsi ya. Nah, kita mengisi deskripsi di kotak ini Bapak Ibu ya. Nah, tips kami dalam mengisi deskripsi maupun refleksi, kita tuliskan dulu jawabannya di Word. Agar apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita tidak terlalu lama mengetik di kotak ini ya. Takutnya kalau kita menjawab deskripsi ini terlalu lama mencari kata-kata, terlalu lama mencari jawaban, nanti tiba-tiba sinyalnya hilang begitu. Nanti kan juga repot juga Bapak Ibu. Jadi kita antisipasi, dikerjakan dulu di Word, nanti kita kopikan saja. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk di bagian refleksi itu ketentuannya harus 300 kata. Nah, ini Bapak Ibu ya, di Pusat Informasi Guru Kemendikbud itu kita bisa melihat ketentuan dalam pembuatan jurnal pembelajaran itu menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Begitu. Jadi, untuk memudahkan kita menghitung jumlah katanya ya, kalau kita tuliskan di sini di kotak ini di bagian refleksi kita tuliskan begitu ya. Kemudian kita hitung satu persatu katanya, ini 1, 2, kan repot Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tipsnya kita buatkan jawabannya di dokumen begitu ya, di Word. Nah, caranya nanti misalkan kita sudah membuatnya di bagian refleksi ya. Pertanyaan yang pertama hingga pertanyaan yang keempat itu kita blok ya. Kita blok, kita lihat di ujung sebelah bawah ya, di pojok kiri. Nah, di sini ada 321 kata dari 660 ya. Jadi, yang sudah kita blok ini ya, dari mulai pertanyaan pertama bagian refleksi beserta jawabannya hingga pertanyaan keempat beserta jawabannya, ini jumlahnya 321 kata. Total keseluruhan kata di file ini ya, mulai dari deskripsi maupun refleksi, semuanya itu 660 kata. Namun yang kita ambil itu kan hanya bagian refleksi ya, yang memuat minimal 300 kata. Kalau di sini jumlahnya 321 kata, berarti sudah memenuhi syarat. Begitu Bapak Ibu ya. Itu adalah keuntungan ketika kita menuliskan jawabannya terlebih dahulu di Word ya. Keuntungan yang pertama adalah kita tidak terlalu lama berpikir di kotak deskripsi dan refleksi ya. Jadi tidak terlalu lama memikirkan jawabannya di sini. Dan yang kedua, kita bisa melihat jumlah kata refleksi kita sudah 300 atau belum dari kata ketika kita menuliskan di Word begitu. Ada jumlahnya, ada hitungannya kalau di Word. Kalau di sini kan tidak ada Bapak Ibu ya, begitu. Baik, langsung saja kita isi ya. Kita isi untuk jawaban deskripsi.
Kita kopikan saja dari yang sudah kita tulis di Word begitu ya. Kita kopikan pertanyaan pertama hingga ketiga. Nah, kita copy, kita masukkan di deskripsi. Ya, kita atur. Nah, satu, untuk kedua bisa kita beri enter ya, jarak. Kemudian ini juga bisa kita beri jarak. Pertanyaan kedua hingga ketiga ini diberi jarak ya. Nah, sudah Bapak Ibu ya, alhamdulillah cepat. Kalau begini tuh cepat, menguploadnya langsung sat-set gitu ya, gercep begitu. Kemudian lanjut ke bagian refleksi ya, menjawab 4 pertanyaan ini. Ini juga sudah kita persiapkan di Word. Nah, ini ya, karena sesuai dengan panduan di jurnal pembelajaran di pusat bantuan atau pusat informasi guru Kemendikbud, itu ada menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Baik, kita kopikan langsung ya pertanyaan pertama hingga keempat, yang tentunya di sini terdeteksi jumlahnya 321 kata. Baik Bapak Ibu, kita kopikan, kita tempelkan ya. Nah, kita atur Bapak Ibu ya. Kita scroll ke sini ya. Soal pertama kita beri enter, kita beri jarak ya. Soal ketiga kita beri jarak, soal keempat kita beri jarak. Baik, sudah Bapak Ibu ya, untuk bagian deskripsi dan juga bagian refleksi sudah kita isi semua ya. Nah, ini kan cepat Bapak Ibu ya, tinggal di copy paste dari Word yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi tidak terlalu lama mengetik di sini di kotak, dan juga kita bisa mengetahui jumlah kata yang sudah kita tuliskan itu berapa. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, jika sudah mengisi pertanyaan di deskripsi dan juga refleksi, kita centang saja yang menyatakan bahwa saya menyatakan jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Kita centang juga. Baik, kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti ya. Kita kumpulkan. Baik, berhasil dikumpulkan. Selamat atas nama Bapak Ibu. Dengan mengumpulkan lembar jurnal pembelajaran, Anda telah berhasil menyelesaikan modul pembelajaran sosial emosional. Kita lihat jurnal yang sudah diupload Bapak Ibu ya, dengan klik lihat jurnal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi judul jurnalnya ya, yang sudah kita ketikkan di lembar penguploadan jurnal ya, di bagian judul jurnal. Jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional, peran guru sebagai teladan. Kemudian ini deskripsi yang sudah kita tuliskan tadi, sudah kita kerjakan tadi ya. Nah, kemudian ini adalah refleksi juga yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, sementara ini di bagian bawah adalah modul yang sudah kita upload. Begitu Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah selesai terkait bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaranku di modul yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.